Hai, selamat datang kembali di Fundamental AutoCAD. Udah masuk video keempat nih teman-teman. Hari ini kita bakal belajar untuk melakukan berbagai modifikasi gambar di aplikasi AutoCAD gitu. Nah, ada beberapa modifikasi gambar yang akan kita lakukan hari ini. So, let's bear with me. Pertama-tama aku akan hapus dulu palette kita yang kemarin gitu ya. Oke, hal yang pertama yang ingin aku tunjukkan ke teman-teman adalah command offset gitu. Nah, offset itu apa sih? Yuk, kita langsung lihat aja yuk. Katakanlah aku punya garis yang bermula dari 0,0 ke arah atas sepanjang 20. Oke, cukup. Nah, katakanlah aku pengen menggandakan garis ini teman-teman ke arah kanan sejauh 5 satuan gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan offset nih teman-teman. Kita langsung akses aja command offsetnya lewat command line, kita ketik aja O gitu di keyboard. Nah, sip. Nah, kita udah bisa specify, kita masukin angka 5 gitu kan. Sip. Dan sekarang kita klik deh teman-teman garis ini. Oke, jadi garis awalku ini udah terduplikasi sejauh 5 satuan ke arah kanan gitu ya. Nah, tapi offset bukan cuma untuk itu teman-teman ya. Oke, katakanlah aku sekarang pengen membuat persegi gitu ya, panjangnya 20,20 juga nih. Oke, sekarang aku pengen membuat persegi ini tuh punya ketebalan sebesar 1 satuan ke arah dalam gitu teman-teman. Oke, aku pengen membuat persegi ini punya ketebalan sebesar 1 satuan ke arah dalam. Kita pakai offset. Caranya gimana? Kita akses dulu offset dengan shortcut O di keyboard. O, enter. Nah, kita pilih angka 1 nih teman-teman ya. 1, kita enter. Nah, tinggal kita pencet aja kotak kita tadi dan kita tarik ke arah dalam. Kita bakal punya duplikat dari kotak kita yang besar, tetapi jaraknya 1 satuan ke arah dalam dari kotak kita tersebut gitu. Oke, offset itu gunanya bukan cuma untuk menduplikasi dengan jarak tertentu teman-teman. Terkadang kita pengen menduplikasi dengan jarak yang tidak kita ketahui gitu ya. Katakanlah aku punya garis di sini gitu. Nah, katakanlah aku juga punya garis di sini gitu. Aku pengen menduplikasi garisku supaya jaraknya sama kayak garis ini gitu kan. Jadi garisku pengen aku duplikat ke garis ini gitu. Caranya gimana? Kita masih pakai offset. Nah, instead of kita masukin angka, karena kita kan nggak tahu jaraknya berapa ya teman-teman. Kita pencet T teman-teman, oke? Oke, sekarang kita pilih objeknya. Dan kita tarik ke arah garis di mana kita pengen offset gitu ya, katakanlah di sini. Nah, kita udah berhasil menduplikat garis kita, namun dengan jarak yang kita tentukan setelah kita melakukan offset gitu. Oke, kemudian offset lainnya berguna untuk melakukan duplikasi secara terus-menerus gitu ya teman-teman. Contohnya gini nih, biar nggak pusing deh. Nih, aku punya garis nih. Kemudian aku pengen aku duplikasi sebanyak 5 kali dengan kelipatan 5 satuan gitu ya. 5 kali dengan dalam kelipatan 5 satuan. Berarti kan harus aku duplikat 5 kali nih teman-teman ya. Nah, aku setelah akses offset, jadi aku langsung masukkan angka 5, aku enter, dan aku pilih M gitu teman-teman. Bentar. Ini aku klik dulu, kemudian aku pilih M nih teman-teman ya. Untuk multiple atau di command line teman-teman juga bisa bisa klik multiple gitu. Kita enter. Nah, kemudian kita bakal dapat duplikasinya dengan jarak tertentu tapi konstan gitu teman-teman jaraknya gitu ya. Oke, gitu aja mungkin buat offset. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang aku akan membahas berbagai cara untuk menduplikat atau untuk memperbanyak objek di AutoCAD nih teman-teman. Nah, di sini aku udah punya satu garis lurus sepanjang 20 satuan ke arah atas ya teman-teman, atau ke arah garis sumbu Y. Kemudian aku ingin duplikat objek ini sebesar 20 satuan juga ke arah kanan gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menggunakan command copy nih teman-teman. Ya, copy. Teman-teman bisa ketik aja di keyboard copy gitu, habis itu di enter. Nah, sekarang kita harus memilih objek mana yang ingin kita duplikat. Dalam ini kan garis ini ya. Oke, kemudian kita enter. Nah, sekarang adalah kita diminta buat menentukan base point nih teman-teman, atau titik acuan di mana kita ingin untuk melakukan duplikasi gitu ya. Nah, dalam hal ini biar gampang, aku pengen base point-nya di tengah-tengah garisku aja deh. Oke, sekarang bisa kita arahkan teman-teman, kemudian bisa kita ketik aja untuk menentukan jaraknya gitu. Katakanlah 20 satuan ya 20 gitu ya. Oke, 20 satuan. Kita masih bisa nih teman-teman bablas gitu ya, sampai berpuluh-puluh kali lagi atau beratus-ratus kali lagi. Basically nggak terbatas sih. Kata
katakanlah sampai 41-an gitu teman-teman. Nah dalam hal ini kita masih pakai koordinat kartesius ya teman-teman. Jadi berdasarkan titik acuan kita ini nih gitu. Oke, sekarang katakanlah nih teman-teman ya, aku pengen duplikat tapi pengen langsung banyak. Kalau copy-copy gitu kan capek ya. Nah caranya adalah dengan menggunakan array teman-teman ya. Caranya kita masih pakai copy gitu kan, masih pakai copy atau CO gitu. Kita masih milih base point ini teman-teman ya. Tapi sekarang kita bisa ketik A pada keyboard atau kita bisa pilih array pada command line nih teman-teman. Array gitu ya. Oke, sekarang kita mau pilih deh mau berapa gitu ya. Mau berapa kali kelipatan gitu ya. Katakanlah 20 kali nih. Oke, sekarang kita bisa dapat garis 20 kelipatan gitu ya teman-teman. Nah, katakanlah masing-masing jaraknya 5 satuan gitu ya. Nah, udah aku ketik aja 5 gitu. Enter. Udah deh. Sip. Enter lagi. Oke, kita udah punya garis yang jaraknya 5 satuan sebanyak 20 kali duplikat gitu ya teman-teman. Oke, sip banget. Oke, selain itu array juga bisa digunakan untuk melakukan duplikasi berbagai macam bentuk teman-teman ya. Nih bentar, katakanlah aku punya persegi nih teman-teman. Bikin dulu ya. Oke, katakanlah aku punya persegi yang panjang sisinya itu 10 satuan gitu ya. Pengen aku duplikat sampai 100 kali gitu. Oke, 100 kali. Caranya adalah dengan menggunakan command array atau AR pada keyboard, enter. Kemudian kita pilih yang rectangular nih teman-teman ya. Rectangular gitu. Nah, kita udah punya duplikat kubus ya. Kita udah punya duplikat kubus. Kalau by default sebanyak 4 kali 3 gitu ya. Tapi masih bisa kita tambah-tambah lagi gitu teman-teman ya. Masih bisa kita tambah-tambah lagi sampai tak terbatas gitu teman-teman. Ke atasnya juga masih bisa kita tambah-tambah lagi sampai tak terbatas gitu ya. Nah, kemudian jarak di antara keduanya juga masih bisa kita perkecil. Jarak di antara keduanya bagian atas juga masih bisa kita perkecil teman-teman ya. Oke, sip. Nah, namun masalahnya adalah mereka ini satu kesatuan teman-teman ya. Jadi kita kalau mau milih ini doang gitu atau ini doang gitu itu nggak bisa gitu. Nah caranya adalah kita explode teman-teman ya. Jadi kita seleksi semuanya dulu, kemudian kita ketik explode di keyboard, kita enter, boom, kita udah punya persegi satuan yang jumlahnya ada berpuluh-puluh dalam sekali copy gitu. Oke, tapi keajaiban array bukan cuma sampai di situ teman-teman. Katakanlah aku punya garis lengkung gitu ya. Oke, katakanlah aku punya garis lengkung ini nih teman-teman. Aku pengen mengcopy, katakanlah aku punya circle gitu ya, punya circle di sini gitu. Aku pengen copy searah dengan garis lengkung kita itu. Jadi bakal mengikuti garis lengkung kita. Caranya gimana gitu ya? Kita select dulu circle-nya, kita akses command array dulu, AR, enter. Kemudian kita pilih yang path teman-teman ya, yang bawah nih. Oke, kita pilih path-nya nih teman-teman. Sip. Nah, dia bakal mengikuti garis lengkung kita gitu ya. Nah, sekarang aku akan menunjukkan bagaimana cara memindahkan objek di AutoCAD nih teman-teman. Jadi di sini aku udah punya lingkaran yang bakal aku pindahkan dari ujung kiri suatu garis ke ujung kanan suatu garis nih teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Pertama teman-teman seleksi dulu objek yang pengen teman-teman pindahkan, dalam hal ini lingkaran. Nah, sekarang aku pencet M di keyboard, kemudian aku enter. Oke, kemudian aku pilih titik di mana sebagai acuan memindahkan objek tersebut gitu. Nah, dalam hal ini aku pilih titik tengahnya aja ya. Oke, klik. Nah, sekarang teman-teman bisa memindahkan objek teman-teman sesuka teman-teman gitu ya. Dalam hal ini kan aku pengen pindahkan ke ujung garis. Gitu teman-teman caranya. Oke, sekarang aku pengen memindahkan objek tapi dengan koordinat yang aku ketahui gitu. Atau dengan jarak yang aku ketahui terhadap koordinat kita gitu ya. Maksudnya gimana? Coba deh kita seleksi dulu. Kita akses tool move dulu dengan pencet M di keyboard dan juga enter. Oke, sekarang aku milih titik tengahnya dulu deh. Oke, sekarang aku pengen memindahkan katakanlah 20 satuan ke kanan dan juga 10 satuan ke atas gitu ya. Nah, gampang banget teman-teman. Teman-teman tinggal ketik aja 20,10 enter. Nah, objeknya udah berpindah sepanjang 20 satuan ke kanan dan juga 10 satuan ke atas. Oke, sekarang kita bakal belajar buat memutar-mutar objek dan juga membalik atau memirror objek di AutoCAD itu teman-teman ya. Nah, buat cara memutar objek tentu aja kita pakai tools yang namanya itu rotate gitu ya. Teman-teman bisa ketik aja RO di keyboard, enter. Kemudian kita disuruh milih objek mana yang bakal kita rotate nih teman-teman. Aku pilih segitiga ini, kemudian kita enter lagi dan kita bakal disuruh milih titik
acuan di mana kita merotate nih teman-teman. Jadi kita bisa milih titik bebas dan itu bakal jadi titik acuan kita untuk merotate nih teman-teman. Katakanlah aku pengen merotate dari titik awal yang bawah ini ya. Oke. Kemudian kita bisa langsung milih aja nih teman-teman, mau sudutnya seberapa gitu ya. Katakanlah 30 derajat gitu. Oke. Sip. Udah aku berhasil rotate 30 derajat gitu ya. Oke, kemudian caranya memirror objek itu gimana sih? Oke, caranya adalah teman-teman akses dulu tool namanya mirror gitu ya. Mirror. Oke, kita enter, kita pilih objeknya, kita enter lagi, kemudian kita pilih specify first point of mirror line-nya itu di mana gitu ya. Nah, dalam hal ini jangan pakai ini ya teman-teman, jangan pakai objek langsung dari ini aku pengennya, tapi aku pengen bikinnya di sini gitu ya, biar kelihatan gitu. Oke, aku klik dulu. Oke, kemudian bisa langsung aku mirror nih teman-teman ya. Oke, bisa aku putar-putar juga just in case kalau mau diputar gitu, tapi aku bakal arahin ke sini aja. Nah, kita di fase pilihan nih, kita mau hapus objek awalnya atau enggak gitu ya. Dalam hal ini enggak, aku hapus deh. Oke, gitu aja cara buat merotate dan juga memirror objek di AutoCAD. Simple kan? Sekarang kita bakal belajar gimana cara menghapus suatu objek di AutoCAD nih teman-teman. Nah, di sini aku udah punya suatu objek nih ya. Rencananya pengen aku hapus nih. Nah, caranya gimana sih kalau di AutoCAD? Pertama, kalau misalkan teman-teman pengen hapus semua objeknya ya, semuanya, teman-teman bisa menggunakan command erase gitu ya. Caranya adalah teman-teman pilih dulu nih objek atau mungkin keseluruhan dari objek teman-teman yang pengen teman-teman hapus gitu. Katakanlah aku pengen menyeleksi semuanya gitu ya dari objek ini. Kemudian teman-teman tinggal ketik E di keyboard, E. Kemudian di enter deh. Hilang teman-teman ya. Oke, yang kedua adalah teman-teman pengen menghapus salah satu bagian dari objek ini aja gitu. Katakanlah aku pengen menghapus segmen garis ini aja nih. Segmen garis di antara sudut ini dan juga lingkaran ini gitu yang pendek ini ya. Oke, caranya adalah dengan menggunakan command trim nih teman-teman. Pertama teman-teman ketik dulu di keyboard TR. Oke, kemudian di enter. Nah, sekarang teman-teman tinggal pilih nih segmen mana yang pengen teman-teman hapus. Katakanlah aku pengen menghapus segmen itu tadi dan jadilah udah kehapus deh. Begitupun aku juga bisa menghapus segmen-segmen lain asalkan yang aku hapus adalah segmen ya teman-teman, bukan satu objek penuh gitu. Oke, jadi itu aja cara menghapus di AutoCAD gitu ya. Oke, sekarang kita akan belajar cara memperbesar dan memperkecil objek di AutoCAD ya teman-teman. Nah, di sini aku udah punya dua persegi yang berbeda ukuran. Persegi kiri masing-masing panjang sisinya adalah 10 satuan, sementara persegi kanan masing-masing panjang sisinya adalah 20 satuan nih. Nah, aku pengen membuat persegiku yang di sebelah kiri itu sebesar persegiku yang di sebelah kanan gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menggunakan command scale nih teman-teman. Teman-teman ketik aja di keyboard SC, kemudian enter. Nah, sekarang teman-teman pilih nih ya objek yang pengen teman-teman perbesar, dalam hal ini persegi kiri gitu ya. Nah, sekarang teman-teman klik enter lagi. Nah, teman-teman pilih nih titik awal yang menjadi acuan perbesaran teman-teman gitu ya. Nah, biar gampang aku pilih titik pojok kiri bawah aja deh. Oke, sekarang perseginya udah bisa membesar atau mengecil sesuai dengan crosshair teman-teman gitu ya. Nah, namun biar lebih presisi aku pengen perbesarannya itu 2 kali lipat gitu ya, dari 10 ke 20. Jadi aku ketik aja 2, kemudian enter. Nah, jadi deh ya, persegiku sekarang ukurannya adalah 20 satuan pada masing-masing sisi gitu. Nah, sebaliknya aku juga bisa memperkecil persegi di kananku menjadi 10 satuan pada masing-masing sisi nih teman-teman ya. Caranya bagaimana? Teman-teman akses dulu nih tool scale SC enter, kemudian teman-teman pilih nih persegi sebelah kanan, enter, teman-teman pilih titik acuannya. Dalam hal ini aku pengen mulai dari yang kanan deh, bawah kanan. Oke, sekarang teman-teman bisa memperkecil as long as di bawah 1, maka skalanya akan semakin kecil gitu ya teman-teman. Nah, aku pengen memperkecil jadi setengahnya aja deh, biar jadi 20 gitu ya, 0,5 gitu. Oke, sekarang aku punya persegi yang ukuran sisinya adalah 10 satuan gitu ya. Nah, sekarang teman-teman, aku punya bidang yang agak nggak jelas ini ya bentuknya ya. Nah, aku rencananya pengen membuat ukuran sisiku yang bawah itu jadi 15 gitu. Nah, kan masih 12 nih. Dan ini ukuran masing-masing sisinya itu beda gitu ya. Jadi aku pengen memperbesar ini tapi berdasarkan ukuran sisiku yang paling bawah gitu ya, yang ukuran 12 ini gitu. Pengen aku jadiin 15 gitu. Caranya bagaimana? Nah, kita harus bikin garis dulu nih teman-teman ya. Bikin line dulu yang panjangnya adalah 15 satuan nih teman-teman ya. Oke. Kemudian teman-teman bisa akses tool scale.
Kemudian pilih nih objek yang teman-teman pengen perbesar. Bentar. Oke, sekarang pilih titik awal perbesarannya, aku pengen yang dari pojok kiri bawah. Nah, sekarang teman-teman bisa pilih R nih teman-teman ya, ketik R sebagai referensi untuk membuat pengskalaan gitu. Oke, karena aku pengen ukurannya itu sesuai dengan sisi bawahku, jadi aku arahkan referensiku dari sisi bawahku, jadi dari pojok kiri sisi bawahku hingga pojok kanan sisi bawahku gitu ya. Oke, sekarang aku bisa memperbesar sisi bawahku according to ukuran yang aku mau gitu ya. Jadi bisa aku sesuaikan ke garis yang udah kita buat tadi. Jadi sekarang ukuran sisi bawahnya 15 dan ukuran bidangnya mengikuti sisi bawahku. Oke, gitu aja buat perbesaran dan perkecilan di AutoCAD. Oke teman-teman, beberapa waktu yang lalu kan aku pernah bilang ya, kalau kita sebenarnya bisa untuk membuat suatu bidang dengan menggunakan line maupun polyline. Namun, masalahnya, jika kita membuat bidang dengan menggunakan line, maka masing-masing segmen garisnya itu tidak akan menyambung menjadi satu bidang gitu. Dalam artian masing-masing segmen garis itu terpisah gitu, nggak nyambung. Beda dengan menggunakan polyline. Sebagai contoh, di sini aku udah ada dua persegi yang ukurannya persis sama. Bedanya adalah, di bagian kiri aku membuat dengan menggunakan line, sehingga masing-masing segmen garisnya itu terpisah nih teman-teman ya. Jadi tidak tersambung. Berbeda halnya dengan persegi kanan yang aku buat menggunakan polyline. Ketika aku seleksi, maka persegi tersebut akan tersambung masing-masing segmen garisnya gitu, sehingga membentuk suatu bidang. Nah, kita bisa nih teman-teman membuat persegi kiri kita menjadi seperti persegi kanan, dalam artian bisa menyambungkan masing-masing segmen garis ya. Caranya adalah dengan menggunakan command join nih. Caranya gimana? Teman-teman select dulu nih persegi kiri teman-teman atau objek teman-teman yang mau teman-teman sambung gitu ya. Tinggal teman-teman ketik di keyboard join gitu. Kemudian enter. Nah, sekarang objek teman-teman akan nyambung nih pada masing-masing segmen garisnya, sehingga akan sama halnya jika membuat dengan menggunakan polyline gitu ya. Nah, kebalikannya kita juga bisa untuk merubah objek yang udah kita buat dengan menggunakan polyline, dalam artian segmen garisnya itu nyambung menjadi segmen garis yang terpisah, sama halnya seperti kita membuat dengan line. Caranya adalah dengan menggunakan command explode teman-teman. Teman-teman pilih dulu objeknya ya, kemudian teman-teman ketik nih di keyboard explode gitu. Oke, nah kemudian dia bakal kembali lagi menjadi seperti awal ya teman-teman, menjadi persegi yang masing-masing segmen garisnya itu tidak tersambung, sama halnya jika kita membuat dengan menggunakan line. Nah, kita juga bisa untuk mengubah persegi yang kita buat dengan menggunakan polyline ini untuk terpisah-pisah juga gitu. Sama halnya kita seleksi dulu, kemudian kita ketik explode gitu ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita ketik explode, maka udah terpisah pada masing-masing segmen nih. Nah, itu juga berlaku bagi segmen garis yang berbentuk melengkung gitu ya, atau garis lengkung nih. Nah, di sini aku udah ada sebuah bidang yang aku buat dengan satu sisi berbentuk lengkung gitu ya. Kalau misalkan kita seleksi dan kita ketik explode, oke, maka akan terpisah nih teman-teman menjadi 3 garis lurus dan juga 1 garis lengkung. Jadi explode dapat digunakan untuk memecah bidang atau memecah objek menjadi bentuk terkecilnya. Dalam hal ini bidang menjadi garis gitu ya. Oke, segitu dulu mungkin buat explode dan juga join. Oke, sekarang aku akan memperkenalkan teman-teman dengan command fillet dan juga command chamfer nih teman-teman. Nah, di sini aku udah punya 2 persegi nih teman-teman dengan ukuran yang relatif sama, tetapi ada perbedaan pada masing-masing sudut pojok kanan atas masing-masing persegi ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat pada persegi kiri, sudut pojok kanan atasnya itu melengkung, sementara pada persegi kanan, sudut pojok kanan atasnya itu seperti dipotong gitu ya teman-teman. Nah, pada persegi kiri, aku beri command fillet nih teman-teman. Sementara pada persegi kanan, aku beri command chamfer. Jadi, command fillet bertujuan untuk melengkungkan sudut atau pertemuan dari 2 garis nih teman-teman. Langsung aja kita praktekin ya teman-teman. Cara mengakses command fillet adalah dengan menekan F pada keyboard, kemudian kita enter. Nah, sekarang kita harus mengatur radius lengkungannya nih teman-teman. Caranya adalah tekan R pada keyboard, kemudian enter. Nah, teman-teman bisa mengaturnya sesuka hati. Dalam arti ini, aku akan mengaturnya jadi 3 saja, jadi aku enter. Nah, kemudian tinggal kita arahkan ke 2 garis yang akan kita lengkungkan nih teman-teman. Gitu.
Nah, sip. Nah, masalahnya adalah fillet itu cuma berlaku sekali teman-teman. Dalam artian kalau teman-teman udah membuat fillet pada satu sudut, itu nggak bisa dipakai lagi filletnya gitu. Nah, caranya untuk melakukan berkali-kali adalah teman-teman akses lagi filletnya, F. Nah, sekarang teman-teman klik M nih teman-teman. Ketik aja M di keyboard, kemudian Enter. M dalam hal ini itu maksudnya itu multiply teman-teman ya, atau multiple gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan fillet berkali-kali gitu teman-teman. Nih, aku bisa melakukan fillet tanpa mengakses tool fillet lagi gitu. Oke, kita move on ke chamfer nih teman-teman ya. Kalau chamfer basicnya sama aja kayak fillet itu teman-teman. Teman-teman cara mengakses chamfer adalah ketik aja CHA di keyboard, kemudian enter. Nah, teman-teman untuk mengatur ukuran chamfernya bukan pakai radius nih teman-teman, tapi kita pakai distance. Jadi teman-teman ketik D di keyboard, enter. Nah, katakanlah aku ingin samakan 3 satuan pada garis ini dan juga 3 satuan pada garis ini gitu ya teman-teman. Jadi aku ketik 3 dan juga 3 gitu. Oke. Kalau sudah aku arahkan ke garis ini dan aku arahkan ke garis ini teman-teman, tinggal klik-klik aja. Oke, jadi deh. Nah, sama seperti fillet, chamfer tuh nggak bisa dipakai berkali-kali dalam sekali akses, teman-teman. Jadi, kita harus menekan M lagi nih, teman-teman, ya, untuk mengakses menu multiple, sehingga kita bisa melakukan fillet berkali-kali nih, teman-teman, ya. Oke, sip. Gitu aja buat fillet and chamfer.